Di sebuah sore yang sejuk di Jawa Barat, Deddy Mulyadi tampak duduk di sebuah warung kopi sederhana. Matanya teralas pada secangkir kopi yang baru saja dihidangkan. Sesekali ia menatap keluar jendela seperti sedang merenung tentang segala sesuatu yang sedang terjadi di tanah kelahirannya. Ketika ditanya mengenai ormas yang meresahkan di Jawa Barat, Deddy tak bisa menahan ekspresi wajahnya. Bahasanya tidak diucapkan secara langsung, tetapi setiap gerakan tubuhnya tampak memberi jawaban yang lebih dalam daripada kata-kata. Tangan yang semula tenang mulai menekan cangkir kopinya. Mulutnya membuka, tapi kata-kata yang keluar tidak begitu banyak. Hanya sebuah nada penuh penolakan yang tersirat dalam diamnya. Sebuah kekesalan terlihat di raut wajahnya. Ia sadar betul betapa besar keresahan yang selama ini ia rasakan. Ormas yang dulu diharapkan bisa menjadi wadah bagi masyarakat, justru kini banyak yang lebih mirip preman, menguasai pasar-pasar tradisional, meresahkan pedagang, bahkan hingga melakukan tindakan kekerasan. Deddy mengakui bahwa hal ini bukanlah masalah yang mudah untuk diselesaikan. Walaupun ia sudah berusaha sekuat tenaga, kenyataan di lapangan tidak semudah yang dibayangkan. Deddy sering merasakan kegelisahan itu dalam hati, melihat bagaimana para ormas beroperasi seolah tanpa aturan. Ia mencoba mencari cara untuk menanggulangi hal ini, tetapi seperti ada dinding yang menghalanginya. Perasaan itu semakin kuat ketika Satgas Anti Premanisme yang dibentuk beberapa waktu lalu malah seolah tak mampu mengatasi kenyataan yang ada. Baru saja dibentuk, kejadian yang lebih buruk malah terjadi. Aksi ormas yang membakar 3 mobil polisi di Depok. Kami sudah berusaha, tapi dengan adanya ormas-ormas seperti ini yang bahkan berani melawan polisi, bagaimana kita bisa berharap mereka takut dengan rakyat kecil? Ujar Deddy sesekali menghela nafas panjang. Ia tahu bahwa masalah ini tidak sederhana. Para ormas ini banyak yang memiliki jaringan yang kuat, bahkan didukung oleh petinggi-petinggi yang ada di dalamnya. Deddy menyebutkan banyak di antara mereka yang tujuannya bisa jadi lebih untuk mencari dukungan politik di wilayah-wilayah tertentu, terutama menjelang pemilu atau perhelatan politik lainnya. Mereka menggunakan kekuatan massa untuk mendominasi daerah tertentu, sehingga tak jarang tindakan mereka lebih seperti preman yang berkedok ormas. Deddy menceritakan ini bukan hanya soal meresahkan masyarakat. Ini soal siapa yang berani melawan mereka, siapa yang berani berdiri tegak untuk menegakkan hukum di wilayah mereka. Padahal kita tahu mereka beroperasi di bawah bayang-bayang perlindungan orang-orang besar yang memanfaatkan mereka untuk kepentingan politik. Sambil menatap jauh, Deddy merasa seperti tak ada jalan keluar yang mudah. Memang banyak sekali yang berjanji akan berusaha memberantas premanisme dan ormas yang meresahkan, tetapi kenyataannya semua itu sulit dilakukan. Terlebih dengan adanya kepentingan-kepentingan yang mendalam di dalamnya. Tak jarang orang-orang besar yang berada di belakang ormas ini justru menjadi penghalang besar dalam upaya pemberantasan mereka. Ini seperti berperang melawan bayangan. Deddy berkata pelan, matanya kosong memandang ke kejauhan. Kita tahu itu ada, kita tahu mereka meresahkan, tapi siapa yang berani benar-benar menghadapi mereka? Dan itulah yang menjadi tantangan terbesar bagi Deddy Mulyadi. Sebuah tantangan yang sudah mengakar kuat. Ia tahu tidak ada solusi instan untuk masalah ini. Tidak mudah untuk menghadapinya
tetapi ia juga tidak bisa hanya diam dan membiarkan semua ini terus berlangsung tanpa perubahan. Sebuah pertempuran panjang sedang berlangsung di bawah permukaan dan Dedi tahu tak akan ada kemenangan yang mudah. Hari demi hari berlalu dan Dedi Mulyadi semakin merasa beratnya tantangan yang harus dihadapinya. Setiap kali ia melihat aktivitas ormas yang semakin meresahkan, rasa khawatirnya semakin mendalam. Di setiap pasar yang ia kunjungi, di setiap wilayah yang ia inspeksi, Dedi merasakan adanya ketegangan yang semakin mengental. Para pedagang tampak khawatir, bahkan takut untuk melaporkan jika ada preman yang datang dari ormas. Mereka terjebak di antara ketakutan akan kekerasan dan harapan akan perubahan yang tak kunjung datang. Suatu hari, Dedi menerima laporan tentang kejadian yang semakin memperburuk keadaan. Seorang pedagang di sebuah pasar di Bogor mengadu bahwa ormas setempat menguasai sebagian besar kios dan memaksa mereka untuk memberikan bagian dari hasil penjualan mereka. Pedagang itu merasa terancam karena beberapa kali ia sudah diperingatkan oleh kelompok-kelompok tersebut. Namun saat ia mencoba melapor, pihak kepolisian pun tampaknya enggan mengambil tindakan, takut akan dampak politik yang lebih besar. Seharusnya ini tidak boleh terjadi, Dedi berkata dengan geram sambil menatap layar ponselnya yang menampilkan laporan tersebut. Ormas bukanlah alat untuk menindas rakyat kecil. Mereka harusnya menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkembang, bukan tempat bersembunyi bagi mereka yang ingin memanfaatkan kekuasaan. Dedi tahu untuk menghadapi masalah ini, ia tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan atau operasi besar dari pihak berwenang. Dibutuhkan sebuah gerakan yang lebih luas, sebuah solidaritas dari masyarakat yang mau berdiri tegak melawan ketidakadilan yang ingin mengakar. Ia merasa jika hanya mengandalkan pihak berwajib, maka masalah ini tidak akan pernah selesai. Setiap kali pemerintah berusaha menanggulangi ormas ini selalu bisa kembali bangkit karena mereka dilindungi oleh pihak yang lebih kuat. Di suatu malam, Dedi mengumpulkan beberapa ormas yang ia percayai, para tokoh masyarakat, pejuang hukum, dan mereka yang peduli dengan masa depan Jawa Barat. Rapat itu berlangsung di sebuah rumah yang sederhana, jauh dari keramaian. Agar tidak ada yang tahu tentang rencana ini, Dedi membuka pembicaraan dengan nada serius. Kita tidak bisa terus diam. Kita harus mulai bergerak. Jika kita hanya mengandalkan pemerintah atau polisi, kita hanya akan terjebak dalam lingkaran yang tak ada ujungnya. Ormas-ormas ini sudah seperti tumor dalam tubuh masyarakat kita. Mereka tumbuh subur karena adanya dukungan dari orang-orang besar yang memanfaatkan mereka untuk tujuan pribadi. Kita harus lawan. Namun, beberapa orang di ruang itu tampak ragu. Mereka tahu bahwa berbicara keras tentang ormas seperti ini bukanlah hal yang mudah. Mereka tahu bahwa siapa saja yang berani melawan bisa jadi akan menjadi sasaran kekerasan atau bahkan sabotase. Apa yang bisa kita lakukan, Kang? Mereka kuat. Mereka memiliki jaringan yang sangat besar, ujar salah satu tokoh yang hadir terlihat cemas. Dedi terdiam sejenak. Kita mulai dari hal-hal kecil. Kita bisa beri dukungan pada masyarakat yang tertekan. Jangan biarkan mereka merasa sendirian. Kita juga harus bekerja sama dengan pihak kepolisian yang benar-benar ingin membersihkan wilayah kita dari premanisme. Kita harus membangun sebuah jaringan yang lebih kuat dari mereka. Jika mereka menggunakan kekerasan, kita gunakan kekuatan solidaritas.
Dedi tahu ini bukan perjalanan yang mudah. Ia juga sadar bahwa dalam perjuangannya banyak pihak yang mungkin akan menjadi musuhnya, tetapi ia dipercaya jika semua ini dibiarkan begitu saja, maka akan semakin banyak rakyat yang menderita. Ia merasa sudah waktunya untuk membuat perubahan besar, meskipun itu berarti harus melawan banyak kekuatan yang selalu ini bekerja di bawah permukaan. Hari-hari berikutnya, Dedi mulai mengorganisir komunitas-komunitas di berbagai daerah. Ia berbicara langsung dengan warga, memberikan pemahaman tentang pentingnya menanggulangi premanisme dan keberadaan ormas yang tidak mendatangkan kebaikan. Dalam setiap kesempatan, Dedi juga mencoba menggalang dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan dukungan moral pada upayanya. Namun, meskipun banyak yang mendukung, Dedi juga merasa semakin tertekan. Ada ancaman yang harus membayangi langkahnya. Beberapa kali ia menerima pesan misterius yang mengingatkannya untuk tidak perlu banyak mengurusi ormas. Bahkan beberapa kali ada yang mencoba menghalangi acara yang ia gelar untuk memberikan sosialisasi pada masyarakat tentang bahaya ormas yang meresahkan. Tidak ada jalan mundur, Dedi sering berkata kepada timnya, meskipun dalam hati ia tahu perjuangan ini bisa sangat berbahaya, kita harus terus maju demi mereka yang tak bisa berbicara. Pada suatu malam, ketika Dedi sedang beristirahat, teleponnya berdering. Namun yang tertera di layar adalah seorang pejabat dari kepolisian. Ia mengangkat telepon itu dengan perasaan was-was. Kang Dedi, kami mendapat informasi bahwa ormas yang Anda lawan kini mulai mengincar Anda. Hati-hati, mereka tidak segan-segan untuk bertindak. Dedi mendengar perintah itu dengan tenang. Ia sudah tahu risikonya. Tetapi bagi Dedi, ini adalah perjalanan yang tak bisa dihentikan. Dengan langkah mantap, ia melanjutkan perjuangannya meski dengan ancaman yang semakin dekat. Saya tidak takut, gumamnya dalam hati, karena saya perjuangkan adalah kebenaran. Keesokan harinya, Dedi Mulyadi tidak bisa tidur nyenyak. Kabar tentang ancaman dari ormas yang semakin intens membuat hatinya tidak tenang. Namun, di dalam dirinya ada tekad yang lebih besar daripada rasa takut itu. Ia tahu jika ia mundur, bukan hanya dirinya yang akan terjerumus, tetapi masyarakat yang sudah begitu lama terjebak dalam ketidakadilan juga akan semakin menderita. Dalam kesunyiannya, pagi itu Dedi memutuskan untuk pergi ke beberapa pasar yang telah lama dikuasai oleh ormas. Ia tidak membawa banyak orang, hanya beberapa pengawal yang ia percayai. Pagi itu, suasana pasar terasa berbeda. Ada rasa ketegangan yang menyelimuti. Dedi berjalan menyusuri lorong-lorong sempit pasar. Matanya para pedagang tampak lebih waspada. Beberapa dari mereka saling berbisik seolah menyembunyikan ketakutan yang mereka rasakan. Sesampainya di pasar, Dedi mendekati seorang pedagang sayur yang tampak cemas. "Ada apa, Bu?" tanya Dedi, mencoba menenangkan. "Pak Dedi, mereka datang lagi. Orang-orang itu, ormas itu, mereka meminta jatah lagi. Saya sudah tidak tahu harus bagaimana. Setiap kali saya mencoba menolak, mereka mengancam. Pak, bahkan anak saya pernah dipukuli hanya karena tidak memberi mereka bagian dari hasil jualan," jawab pedagang itu dengan suara gemetar. Dedi merasa hatinya semakin perih mendengar cerita itu. Setiap cerita yang ia dengar, setiap laporan yang masuk semakin menguatkan tekadnya untuk melawan ketidakadilan ini.
Tenang Bu, kami akan bantu. Tidak, ini tidak akan dibiarkan begitu saja, jawab Dedi dengan suara yang penuh keyakinan. Dedi kemudian berbicara dengan beberapa pedagang lainnya, memastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Ia juga menyarankan agar mereka segera melapor pada pihak kepolisian jika ada ancaman atau kekerasan lebih lanjut. Meskipun Dedi tahu tidak mudah untuk mengandalkan aparat yang telah lama dikelilingi kekuasaan ormas ini. Setelah mengunjungi beberapa pasar lainnya, Dedi kembali ke rumahnya. Ia langsung menghubungi beberapa tokoh masyarakat yang telah ia ajak beberapa sama. Kita harus bergerak lebih cepat. Ormas-ormas ini semakin berani. Mereka sudah tidak hanya menguasai pasar, tapi juga menekan pedagang-pedagang dan warga. Kita harus mengorganisir gerakan yang lebih besar yang melibatkan masyarakat luas. Kita perlu membuat mereka merasa aman. Di luar dugaan, beberapa hari setelah itu, Dedi menerima kabar yang mengejutkan. Seorang anggota ormas yang terkenal di wilayah Bandung ditangkap karena terlibat dalam aksi perampokan dan penganiayaan terhadap warga. Berita itu langsung tersebar luas dan mengundang perhatian publik. Dedi tahu ini adalah momentum yang tidak boleh disia-siakan. Namun, ancaman terhadapnya semakin nyata. Di malam hari, ia sering merasakan ada yang mengintainya. Mobil-mobil yang tidak dikenal terlihat lebih berhenti di dekat rumahnya. Dedi sempat merasa khawatir, tapi ia tetap berpegang pada keyakinannya bahwa ini adalah bagian dari perjuangan yang harus ia jalani. Suatu sore, ketika Dedi tengah kumpul dengan timnya untuk membahas langkah dengan selanjutnya, tiba-tiba teleponnya berdering. Nomor yang tertera adalah salah satu pejabat dari kepolisian. Pak Dedi, kami mendapat kabar bahwa ada rencana untuk menyerang tempat Anda malam ini. Mereka mengancam untuk membuat kekacauan. Kami akan mengirimkan pengawalan, tapi kami sarankan Anda untuk berhati-hati. Dedi menatap layar telepon, merasakan ketegangan yang luar biasa. Namun ia tahu ketakutan tidak boleh menguasai dirinya. Terima kasih atas informasinya. Saya akan hati-hati. Kita tidak bisa mundur. Saya akan tetap melanjutkan apa yang sudah dimulai, jawab Dedi dengan suara yang mantap. Malam itu, Dedi tidak tidur. Ia terus memikirkan strategi agar pergerakannya semakin kuat. Namun, ia juga merasa bahwa semakin banyak ancaman yang datang, semakin dekat ia dengan kemenangan yang sejati. Kemenangan bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk masyarakat Jawa Barat yang sudah lama tertindas oleh ormas-ormas ini. Pagi berikutnya, saat Dedi keluar dari rumah, ia melihat banyak orang berkumpul di jalan. Para pedagang, warga biasa, bahkan beberapa tokoh masyarakat terlihat hadir dengan semangat baru. Mereka datang untuk mendukung Dedi dalam perjuangan melawan ormas yang meresahkan. Mereka datang bukan hanya untuk mendengar kata-kata, tetapi untuk ikut beraksi. Mereka mulai menyadari bahwa hanya dengan bersatu mereka bisa melawan ketidakadilan yang sudah terlalu lama mengakar.